Kanca kula nu wong alim, iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Said Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Ini kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab di syahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwangi dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap di lha kok tak waca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kan. Dene mati ra urip. Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari mangsa. Ya biyen apa itu mau apa nak diharam? Ibu di halal kan malah lontek malah ramah kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda jawab. Kata kira orang takut aja kurang ajar, aku kurang mesti takut. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalai jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat, opera manusia kalah. Dan nak ulane bontek, orang itu mangan tikus. Nanti populasi tikus luwe akeh timbang manusia, entek itu malah apa? Tapi tak halal kok tak pangan lho, jumlahe ku luwe akeh, mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwe akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik sunni. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindak nggak nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah neng Taman Sari. Jadi ono hikmah minggat terjadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau tersakan, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Nah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, diiringno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong ya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Kalau kira cocok wong nganti sudut langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Jadi kula gudeng wong piye wis pateni ya, rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini. Perompak-perompak Somalia itu masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam. Mergo ngerompakku itu aja di revolusi, gaya negara apa? Nah, ya kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah.
Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bujune wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istighfar. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk lho Mas. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan yang kemudian itu goni. Merti. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ada kerusuhan Mei itu kan repot. Makanya ini pulau setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kalau nganti mati betul tentang Islam sing aneh-aneh, sing ekstrim. Anu kalau sholat sunat dirapati, kalau senang Islam sing umum, kalau Islam minimalis, kalau nganti mati seneng. Kalau nak ada bujuk kulo, aku rasa seneng deh. Misalnya bus warga perkara kakean sholat sunat tuh rasa seneng. Selain kesel ya repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Kok repot. Martin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nah kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon tak jadi punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Jadi sampai kita akan mengalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa dikhilafin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kok kita bangun negeri. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu. Saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kok kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama? Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak? Apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong gue patahin. Ada tunggal, gue ada depan kerawahan nih. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ada wong pas kongkong ini warung apa? Itu kan sepihak saja. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani, ngenteni pas sujud. Bukan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentlemannya, enggak kesatria. Sholat sinala yubir mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditabak nose. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatriannya kan. Dia tuh cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah. Orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul dam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da.
Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang Sarai, tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dengar ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kula wingi ditamoni kiai-kiai kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Terus Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik, ya di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo rukun di masjid tidak ame. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaian ra Islam kok orang masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustadz ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mergo nek kiai ini ditakoki, gitu kok dak kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat si apik toh. Yang penting kancane ora keterucut tidak apik awake lah iku keterucut. Itu asline. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Kalau cocok PKB kayak partai D, cocok P3 kayak partai D, cocok pondok induk kayak pondok D, cocok jamaah Thariqah apa gawe jamaah D. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia begitu. Nanti kalau ketika ada nih yang Gus wonten kiai boten cocok jenengan. Awang Indonesia atau nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Dadi lek rata tok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah itu tulisannya secara Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini ya. Daripada ada diutur gremeng rapopo, sebenarnya gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi Sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum memang itu akhirnya. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan, bunuh musuhnya pas turun di pateni, pas sujud ke sisi Ali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali tak ada cocok kamu ya perang tanding apik, bentel.
Kaya Ali rata-rata Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah. Rata-rata Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan. Disebut karoma wa wajah itu dari ini mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong dia. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana sing tau kok boten nak ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar wae ya gak terus. Lah iki kok mlayu mergo roh Abu Bakar kudu tau roh. Berarti tetep tau roh. Maju mergo dari roh berarti ya tau roh. Tetep tau roh go ora iso ora roh. Pahami udah kurang ajar. Tidak sampai biar tahu kenapa. Ini kan biar sampai tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel gitu, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Muga mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati bener riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melok afiliasi ning kerajaan ini, dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, agar ono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak luno, sahabat yang apian, itu rajin muslim. Bukan orang mereka puas seraka aku, orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini karena mereka soleh, sebenarnya sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar kita kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah, dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede gue pateni. Mulai di Nabi suku dia aku pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindun. Itu nak kurang ajar pol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini gue pas ketemu Nabi Papa tuh Mekah nih, Mas. Aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Ini gue orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam. Nurabi imsiltaron wa qataltumuhum jibaron. Lewat cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede gue paten.
Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurobi imsihoran wa kotal tubuhum apa? Gitu. Cilik digolek no bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Nganti-nganti apa tok. Paham ya? Kita tahu ya, misalnya karena pulau itu ya dihukumi sing ringan. Nah, misalnya rata cocok, misalnya kelompok Wahabi, apa Salafi, apa rata cocok ziarah kubur, anggap orang kurang kerjaan, itu kan ringan tuh. Hukumi mana apa boten? Kita dihukumi orang gak jelas. Orang nak hukumi itu sirik. Yang kalau sering nanti cerita tentang konco pulau itu wong alim, bisa maca Fathul Mu'in. Ini ku moro Mekah. Dok kantor imigrasi tadi konangan go kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Mungkin tapi tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semua maca kitab disyahadat temen. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwagi dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap di lha kok tak waca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo. Dene mati ra ubet. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi ru tangga kula wonten 30. Kula akan nyolati teng musala kula ngene. Keluargane teng ngene. Lah mudin situ kang ngurusi jenazah mudin sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Wong senengane ngenterong mati gak gelem mati. Akrab ra kalian kula, sering sowan kula. Niku kancane bapakne. Dereng dipanggil kok. Gak tak mati aku lah emor dadi mudin nek mati malah lara. Malah ra ono sing nauten. Seneng jo kiai niku lho, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama tak toba darani wis bae ngene piye. Dadi tak kandhani. Kabeh aku mudin mari nganggur. Kali kula konstituen, keluargane kondo. Engko jatah tamu kaya mudin. Ini tanggal tenggu lho. Gus. Wonten tangga niku nak salat niku madhemetan sak desa namung setunggal mbok aliran kepercayaan bono niku cara jenengan sepudi cek penak mati saniki pun tuwa niku disolati napa mboten nek jenengan takoki salat ra salat iku ringan penting kok takok wis sirik ta ora ning arepe wong akeh lho jam ya kata ngomong sing semangat darani sirik ya kan aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra anak salat kira salat ringan. Saya menghukumi rasa solati, maksudnya rasa solat dengan anak ya bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik gitu. Saya bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak baik uang, tak ada uang tukang zina hukumnya fase gendul. Misalnya uang tukang garam penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah, WTS, lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah stop istilah wadah. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Ono PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte, orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, wong najilah itu. Tapi bosan, mau dosa sirik, apa dosa apa? Padahal lagi hukumi sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ora ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan di sekolah jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak penting. Nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Pokoknya aku jadi kiai yang fatwanya yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmagandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak.
Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Azdajirda, ada agama Ahroman Yazdan. Itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, dia falam maro asam tanapa bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yang jahiliyah tenan, yen ate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan Masyriq. Nak darani kulon Masyriq. Terus nak darani napa mriki mudi? Gitu. Gitu itu napa Janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, Masyriq, Maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangane wong Arab ku madhep ngalor to itu jadinya enggak begitu. Kok balen iki? Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksudku. Itu kan berarti sini itu kenal Masyriq, sini kenal Maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama Masyriq, sana punya nama Maghrib. Terus ini tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek madhep ngulon madhep ngetan itu. Paham ya kalau maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan wong madhep ngetan, ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae metune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Oleh salat pas srengenge metu. Surup ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Iya. Mulane kalau seneng kalau kepada ulama kok aku sing rapati salat. Aku semangat duka malah sing api itu aja mbak tambah. Mun kula hitung, aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung secara syariat napa? Nah itu dasar cocok. Ini pun nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falam mar asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruha, batasannya matahari semu. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki ku ana manane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Jelas oleh pentingnya matahari. Jelas oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Jelas oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, kan nggak empuk. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Benjaramu yang haram Allah. Wong haram liane ya pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tep rokok.
Lah dari MUI rokok haram, malah gue sing haram rokok tok bodoni yo haram to wong haram. Wis biasa gue kalau haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi waktu ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharoi, kalau pikir. Kalau bikin paket ini, kalau istikharoi, kalau pikir. Memang kita itu tinggal satu saja. Nah, kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai stand gremeng ya. Nara cocok ke gremeng itu. Ngerasani ngajak bola-bola itu ringan-ringan. Kali rasa cocok bertua mantu, wah rasukwah, wong jelas. Itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini itu. Maksudnya piye kok meleh partai? Maksudnya raja saya jelas ora melok ngakoni kan jelas. Kanggo sing nglakoni ya jelas hitung-hitungane to. Oh, ngomong aja ora melok ngakoni ora hitung-hitungan. Kanggo sing nglakoni ya jelas. Jelas. Lan kok takok iku jirane mboten derek nyalek-nyalek ta apa gak. Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kalau kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pisolihin, anti partai zolimin. Nanti kalau takut, berarti jenengan golput. Ya orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Pun kalau terus nongin, eleng-eleng ya, inna bukot ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa baik. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilun itu ringan. Wah ada akibat popo, tadi udah ngeri tuh. Mas Rukin kiri lah, bupati ini terbujurnya kelaparan tuh. Mungkin zaman anak bujurnya sering kelap. Malah bupati ini. Oh parah tuh. Oh zaman kita gunting lanangnya sering tuh. Parah bupati ini. Harus ini repot temen-temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, saya untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh.